Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawani Dalimunte dari PMM 1 semester 1. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu Ibu Zunaida MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang bahasa baku. Pengertian bahasa baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Selanjutnya, ada ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku sendiri terdiri dari 5. Yang pertama itu tidak berpengaruh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Yang keempat, bukan bahasa percakapan. Yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme. Yang pertama itu tadi tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Dalam percakapan sehari-hari biasanya akan cenderung menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebiasaan di daerah kita. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu ataupun perubahan awal kata. Contohnya, bahasa bakunya bertemu, bahasa tidak bakunya ketemu. Bahasa bakunya saya bertemu ayah di rumah. Bahasa tidak bakunya saya ketemu ayah di rumah. Bahasa bakunya merasa, tidak bakunya ngerasa. Bakunya ibu merasa bahagia. Tidak bakunya ibu ngerasa bahagia. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing, seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Contohnya, bahasa bakunya itu salah, tidak bakunya itu adalah salah. Bakunya Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu salah, tidak bakunya Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu adalah salah. Bahasa bakunya kesempatan lain, tidak bakunya lain kesempatan. Bahasa bakunya tidak akan bertemu pada kesempatan lain, tidak bakunya tidak akan bertemu pada lain kesempatan. Yang ketiga, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Ragam bahasa baku merupakan imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. Contohnya, bahasa bakunya bernyanyi, tidak bakunya nyanyi. Bahasa bakunya adik dan kakak bernyanyi bersama, tidak bakunya adik dan kakak nyanyi bersama. Bahasa bakunya bermain, tidak bakunya main. Bahasa bakunya pemuda itu sangat pintar bermain catur. Bahasa tidak bakunya pemuda itu sangat pintar main catur. Yang keempat, bukan bahasa percakapan. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari umumnya merusak bahasa yang tidak baku atau bahasa pasaran. Bahasa yang tidak baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal atau resmi. Contohnya, bahasa baku tetapi, tidak bakunya tapi. Bahasa bakunya adik sudah minta maaf, tapi kakak masih marah. Tidak bakunya adik sudah minta maaf, tapi kakak masih marah. Bahasa bakunya tidak bakunya enggak. Bahasa bakunya ayah tidak pergi ke kantor karena sakit. Bahasa tidak bakunya ayah enggak pergi ke kantor karena sakit. Yang terakhir, tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya
ini sebenarnya tidak diperlukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkan pada pertanyaan yang sudah dijelaskan maknanya. Contohnya, maju, tidak bakunya maju ke depan. Naik, tidak bakunya naik ke atas. Mundur, tidak bakunya mundur ke belakang. Seperti itu. Adapun fungsi bahasa baku, yang pertama, pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, pemberi keikhlasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya. Yang keempat, kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.